bagaimana penyelesaian perkara pajak di Indonesia. Terkait studi kasus Imif di Morowali, salah satu kawasan industrial nikel di Sulawesi. Kasus pajak sering muncul karena adanya perbedaan perhitungan, kewajiban pembayaran, hingga dugaan penghindaran pajak. Lalu bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Mari kita simak. Guys, gue kepikiran nih soal ribut pajak di Morowali itu loh. Seru banget buat diobrolin, soalnya nyangkut hukum, duit, gimana perusahaan dikelola. Ya, benar banget. Morowali kan isinya perusahaan nikel semua. Kalau tambang perusahaan di sana pada berantem soal pajak, efeknya ke negara sama daerah kita itu bisa gede banget. Akar masalahnya sih biasanya karena beda hitungan. Perusahaan biasa merasa pajak yang mereka bayar itu kegedean, tapi kantor pajak bilang masih banyak utang yang belum dibayar. Nah, kalau dilihat dari sisi akuntansi, sering masalah itu muncul karena laporan keuangan, perusahaan nggak transparan. Coba kalau laporannya dari awal sengketa kayak gini, pasti gini deh. Dan yang paling penting, sengketa kayak gini tuh bisa buat pembangunan jadi ketunda. Padahal uang pajak itu kan bisa buat bangun jalan, sekolah, sama fasilitas umum. Kalau ngomongin soal jalurnya, kan udah ada jalurnya. Perusahaan itu bisa ngajuin keberatan ke DJP. Kalau nggak puas ya banding ke pengadilan pajak. Paling mentok kasasi ke Mahkamah Agung. Iya, tapi masalahnya prosesnya itu seringkali lama banget. Dari sisi investor, ketidakpastian kayak gini bikin mereka jadi malas naruh modal di sini. Makanya peradilan pajak itu harus dibikin jago dong. Kalau keputusannya cepat, adil, dan bisa dilihat semua orang, investor pasti ngerasa lebih aman. Salah satu cara biar cepat, coba semua proses di pengadilan dibikin digital. Jadi hukum yang bisa diakses kilat tanpa perlu urusan di birokrasi yang muter-muter. Terus keputusan-keputusan pengadilan juga penting buat dipublikasi loh, agar masyarakat dan perusahaan lain bisa lihat putusannya konsisten apa enggak. Regulasinya juga wajib untuk diupdate biar pengadilan ini mandiri, nggak diintervensi dari siapa-siapa. Intinya begini teman-teman, perusahaan nurut, kantor pajak transparan, dan pengadilan harus sukses, efektif. Dengan begitu, urusan sengketa bisa kelar tanpa bikin pembangunan ikutan rugi. Kesimpulannya, kasus yang ada di Morowali itu kasih tahu kita kalau ribut-ribut soal pajak bukan soal tentang kalkulator doang, tapi seberapa taat kita sama hukum dan seberapa jago sistem peradilan pajak kita jalan. Membayar pajak adalah tiket kita untuk membangun negeri. Dari kita, untuk kita. See you!